Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang. Saudara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menyegel pagar laut area reklamasi di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya sudah dinyatakan ilegal. Usai penyegelan, Menteri Hanif berencana memanggil semua pihak yang terlibat dalam reklamasi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik dalam penyegelan tadi memasang spanduk berisi peringatan di sekitar lahan reklamasi yang dikelola PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Menteri Lingkungan Hidup berencana memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemagaran laut dan reklamasi di area seluas 2,5 hektar ini. Kementerian Lingkungan Hidup juga bekerja sama dengan penyidik Polri dan juga akan menyurati SHM yang digunakan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara sebagai landasan bekerja melakukan kegiatan restorasi lahan. Bahwa kondisi yang dibangun ini benar-benar merusak lingkungan dari sisi lingkungannya. Itu tidak bisa dihindari dan kita tentu akan melakukan review terkait dengan kondisi. Dua hal tadi yang saya utama, kalau ditutup pasti bencana. Kemudian kedua, tanahnya dari mana itu jadi masalah juga. Jadi dua hal itu paling utama dari suatu kegiatan reklamasi. Dan kita akan panggil atas kewenangan undang-undang, kita akan panggil seluruh pihak yang merasa bertanggung jawab terkait dengan kondisi ini. Kami tidak akan pilih-pilih, semua yang bertanggung jawab di sini dalam waktu segera akan dipanggil untuk memenuhi panggilan atas nama keadilan. Penyidik pegawai negeri akan segera memanggil langkah-langkah yang telah mereka lakukan, dan tentu di dalam Undang-Undang 32 ada dua hal yang harus kita. Pertama, pencemar harus ditanggung jawab, pencemar harus memulihkan. Itu prinsip dasar Undang-Undang 32. Itu yang akan kita kenakan kepada semua kita. Menanggapi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup, penasehat hukum PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara menerima proses penyegelan. Perusahaan juga meminta maaf karena adanya kesalahan prosedur dalam pengadaan lahan untuk pembangunan pelabuhan. Namun pengacara PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara membantah lahan yang digunakan adalah lahan reklamasi. Penyegelan kedua dari KLH Kementerian Lingkungan Hidup. Pada prinsipnya perusahaan menerima segala bentuk penyegelan. Dari manapun penyegelan itu perusahaan pasti menerima. Karena niat perusahaan itu baik, ingin membuat pelabuhan bersama dengan Pemprov Jawa Barat. Kita anggap kita melakukan pelanggaran. Dan kita memohon maaf sebenarnya kepada siapapun juga yang merasa tersakiti oleh apa yang sedang dikerjakan. Ada pembangunan reklamasi. Iya. Kalau reklamasi bukan restorasi ya, karena itu kan ada sertifikat pemiliknya juga. Kemudian memang itu dulunya kan tanah datar juga kan, jadi memang perusahaan kan perlu lahan, perlu tanah untuk membuat pabrik pelelangan ikan. Saudara, Komisi 2 DPR siang ini menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dalam rapat, Nusron bilang buntut dari pemasangan pagar laut, ia memberhentikan 6 pegawai Kementerian ATR BPN. Dan 2 pegawai lainnya dikenakan sanksi berat. Pemberhentian dan sanksi berat diputuskan setelah kementerian melakukan audit investigasi penerbitan sertifikat hak milik ataupun hak guna bangunan pagar laut. Salah satu pegawai Kementerian ATR BPN yang diberhentikan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat. Pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Anggota Komisi 2 DPR menilai pegawai Kementerian ATR BPN yang terlibat penerbitan sertifikat area pagar laut tidak cukup dicopot dan hanya disanksi berat, tapi juga harus diproses secara pidana. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, bilang jika pegawai yang terlibat hanya mendapat sanksi berat, tidak akan ada efek jera. Deddy menambahkan mereka yang menerbitkan sertifikat pagar laut perlu diproses pidana sebelum kemudian sertifikat itu dibatalkan.
sanksi berat. Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu termasuk. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf mempertanyakan kenapa Desa Kohot yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibandingkan dengan desa lainnya. Dede Yusuf menduga ada permainan antara pihak pengembang dan wilayah tertentu. Saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain, ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Informasi lebih lengkap soal rapat kerja